Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PAI 5 semester 5 mengerjakan tugas yang diberikan dosen pengampu, yaitu Dr. Arlina MPD. Nama saya Muhammad Hafiz Asri, NIM 0301193213, yang akan menjelaskan perkembangan Islam pada masa Rasulullah beliau di Mekah. Kita bisa lihat peta konsepnya, yaitu bagaimana masuknya Islam kepada orang-orang Mekah, yaitu dakwah Rasulullah pada periode Mekah, yang mana terbagi dua menjadi strategi dakwah dan substansi dakwah. Dan substansi dakwah ini terbagi dua lagi, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Akan dijelaskan nanti. Kemudian strategi dakwah, yang mana ini mencakup 5, yaitu yang pertama menegakkan tauhid, akhlak yang mulia, adanya kehidupan setelah mati, persamaan derajat antar sesama, dan ibadah mahdah. Selanjutnya yaitu latar belakang masyarakat Mekah. Sebelum masuknya Islam ke Mekah, inilah beberapa poin yang mana ini sifat dan kebiasaan Arab-Arab jahiliyah pada zaman itu. Yang pertama yaitu menyembah berhala-berhala yang terkenal sebagai namanya Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian yang kedua suka memperjualbelikan budak belian. Dan yang ketiga gemar minum minuman keras, judi, dan berzina. Yang keempat, bangsa Arab terpecah menjadi suku-suku, yang mana kabilah yang saling membanggakan suku mereka masing-masing. Dan yang kelima, kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan berdasarkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, dan keturunan. Kemudian selanjutnya, bagaimana penyebaran Islam di Mekah. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul ketika menginjak usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, yang mana malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad membacakan surah Al-Alaq, yang mana surah Al-Alaq menjadi surah ke-96 dalam Al-Quran, urutan ke-96 dari ayat 1 sampai 5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah. Khadijah merupakan orang pertama beriman dan masuk Islam. 2,5 tahun kemudian, Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudathir, surah yang urutannya ke-74 dari ayat 1 sampai ayat 7. Sedikit pemberitahuan bahwasanya turunnya wahyu ini ada 4 cara. Yang mana yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, langsung memasukkannya ke dalam kalbu. Sebagaimana kata Nabi, bahwasanya Ruhul Kudus, yaitu Jibril, memasukkan wahyu ke dalam hatiku, ke dalam kalbuku. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu malaikat Jibril berubah atau menyerupai seorang laki-laki. Yang mana seorang laki-laki ini membawa wahyu, kemudian menemui Nabi Muhammad dan menyampaikan wahyu, dan Nabi Muhammad menghafal secara langsung kata-kata apa yang dibilang oleh laki-laki tersebut, yaitu malaikat Jibril tadi. Karena pada zaman Nabi dahulu, IQ mereka sangat cerdas, dan Nabi adalah termasuk salah satu orang terpintar di dunia. Kemudian yang ketiga, cara penyampaian wahyunya yaitu seperti bunyi gemiringan, seperti bunyi lonceng. Yang mana dari 3 tadi, inilah yang paling berat bagi Nabi. Karena ketika wahyu ini sampai kepada Nabi dalam proses lonceng ini, Nabi sangat ketakutan. Kemudian Nabi bakal keringat dingin. Pada saat musim dingin, wahyu seperti bunyi lonceng ini turun kepada Nabi. Pada saat musim dingin, Nabi bisa saja berkeringat karena wahyu ini turun. Pada saat musim dingin juga, ketika Nabi mengendarai unta, wahyu ini turun. Kemudian unta yang tunggangi Nabi Muhammad langsung terduduk dan tersungkur tidak mau berjalan. Karena merasa berat membawa Nabi Muhammad yang baru menerima wahyu dengan proses gemiringan lonceng. Kemudian yang keempat dan yang terakhir,
yaitu proses penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu secara malaikat Jibril tidak berubah menjadi laki-laki, tetapi dengan wujud aslinya menjumpai Nabi Muhammad. Dan Quran surah Al-Alaq prosesnya yaitu ketika itu Nabi menjadi mimpi. Berbeda dengan kita, kalau kita mimpi bahwa syaitan, kata Nabi, itu adalah syaitan. Tapi kalau Nabi atau Rasul, mimpi mereka adalah wahyu. Dengan turun surah Al-Muddatsir surah ke-74 ayat 1-7, ini memperjelas misi dakwah Rasulullah, yaitu mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sekutu baginya. Baik, selanjutnya ini adalah surah Al-Muddatsir ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaktsir walirabbika fasbir. Yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dan janganlah kamu Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Sedikit informasi tentang ayat Al-Muddatsir ini. Ketika surah Al-Muddatsir ini turun, Nabi sangat ketakutan. Kemudian Nabi lari ke rumah. Kemudian berkata kepada Khadijah, Jammiluni, jammiluni, jammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Engkau kenapa wahai baginda, kata Khadijah. Kemudian Nabi hanya berkata, Jammiluni, jammiluni, jammiluni. Kemudian Khadijah membawa selimut dan menyelimuti Nabi Muhammad. Karena kecantikan Khadijah tadi, separuh gelisah Nabi Muhammad, separuh kepanikan Nabi Muhammad hilang. Karena kecantikan Khadijah tadi. Kemudian masuk kita ke substansi dakwah atau pokok-pokok dakwah periode Mekah. Yang pertama yaitu menegakkan tauhid. Ini sudah pasti bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah dan semata-mata hanya menyembah kepada Allah. Karena salah satu dosa terbesar adalah syirik, yang menyekutukan Allah dan meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah adalah dosa terbesar yang tidak dapat diampuni. Kemudian dua, mengajarkan akhlak mulia. Sebagaimana hadis Nabi yaitu, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku atau Muhammad diturunkan diutus di dunia, diutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dari yang latar belakang Mekah seperti yang tadi, yang suka minum minuman keras, yang suka memperjualbeli budak, itu diajarkan Nabi bahwasanya itu tidak baik dan hanya menimbulkan mudarat. Sebagaimana Al-Quran kalau dalil tentang minuman keras, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar dan judi. Kalau berzina, wala taqrabuz zina, dan jauhilah zina. Karena sesuatu yang dijauhkan itu pastinya tidak baik. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian yang ketiga yaitu menekankan adanya kehidupan setelah mati. Jadi masyarakat jahiliyah itu tidak percaya bahwasanya ketika mereka mati ada kehidupan setelah mereka. Kemudian datanglah Muhammad membawa wahyu dan membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin dan meyakinkan kepada mereka semua bahwasanya adanya kehidupan setelah mati, bahwasanya akhirat adalah kekal dan dunia hanya sementara. Kemudian yang keempat, mengajarkan persamaan derajat antar sesama. Pada zaman jahiliyah, wanita itu dianggap sangat lemah. Dan mereka yakin bahwasanya wanita itu tidak bisa apa-apa. Berbeda dengan zaman sekarang, karena sekarang sudah Islam, sudah menyempurnakan semua. Kemudian Nabi Muhammad memperjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan di antara kita. Ada perbedaan di antara kita, yaitu apa? Di takwa. Yang membedakan kita antara sesama muslim adalah takwa.
Jadi Nabi mengajarkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya keduanya berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kemudian yang kelima mengajarkan ibadah mahda, bagaimana proses dakwah, bagaimana proses haji, bagaimana proses ibadah, bagaimana proses menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana metode dakwah Rasulullah. Yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun lebih Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi secara sembunyi-sembunyi? Karena pada saat itu Islam belum luas, Islam belum kuat, Islam belum besar. Kenapa? Ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan pada saat itu, mungkin akan banyak yang akan membunuh Nabi Muhammad dan Islam bakal cepat redup. Itulah alasan kenapa Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari keluarga, istri, anak, keponakan, paman, kakek, dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi bukan karena apa-apa, melainkan karena Islam belum kuat. Itu alasannya. Dan pada saat ini juga Nabi Muhammad memohon kepada Allah untuk Islam ini dikuatkan agar memasukkan Islam, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hashim. Ini doa Rasulullah, ya Allah kuatkanlah Islam dengan memasukkan salah satunya, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hashim, dan yang kedua Umar bin Khattab. Dan yang pada akhirnya yang mendapat wahyu adalah Umar bin Khattab di rumah adiknya. Kemudian yang kedua secara terang-terangan. Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah yang terdapat pada surah Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 94 berikut ini. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi semenjak turunnya wahyu ini, Nabi Muhammad secara terang-terangan berdakwah bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah sebenar-benarnya agama, Islam adalah dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebenar-benar Tuhan yang disembah. Kemudian dengan masuknya Islam tadi, bagaimana reaksi kaum Quraisy? Ini adalah beberapa poinnya bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama yaitu kemarahan kaum Quraisy, menganggap Nabi Muhammad menghina nenek moyang mereka dan Tuhan mereka berhala. Jadi pada saat Nabi berdakwah, kaum Quraisy marah karena Nabi mengatakan berhala itu tidak dapat memberikanmu apa-apa. Berhala itu tidak bisa memberikanmu apa-apa, tidak bisa mengabulkan permintaanmu, bahkan mendengarmu saja dia tidak bisa. Itulah berhala. Jadi kaum Quraisy tersindir dan merasa tersakiti. Kemudian yang kedua, intimidasi terhadap umat Islam, yaitu memaksa budak-budak yang telah masuk Islam untuk kembali menyembah berhala. Jadi pada zaman Nabi itu, budak itu sangat rentan untuk disakiti dan dibunuh. Karena budak ini sepenuhnya kekuasaannya itu pada majikan. Jadi datangnya Islam ini untuk mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh berbuat jahat, kita tidak boleh melecehkan, kita tidak boleh merendahkan budak-budak. Inilah maksudnya Islam. Kemudian yang ketiga, penganiayaan terhadap orang hijrah yang ke Habasyah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 619 Masehi ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah. Jadi Nabi menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Karena kaum Quraisy ini tahu, jadi mereka berniat untuk mengikuti atau membuntuti mereka dari belakang. Pada saat umat muslim masuk ke Habasyah, yang mana pada saat itu Ethiopia, yang sekarang Ethiopia, pada saat itu ada seorang raja yang mana masyarakatnya apabila masuk istana itu harus sujud dan memberi penghormatan secara khusus kepada raja. Tapi pada saat muslimin datang, ternyata umat muslim tidak seperti itu, tidak menunduk dan tidak menghormati raja.
Jadi kaum Quraisy yang membutuhkan mereka dari belakang berniat untuk menjatuhkan marwah Islam, berniat untuk menjatuhkan umat muslim yang datang ke Habasyah dengan mengatakan mereka umat muslim ini tidak memiliki penghargaan karena pada zaman itu kekuasaan adalah salah satu kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan orang-orang jahiliyah untuk memandang seseorang. Jadi raja itu, jadi masyarakat Quraisy yang membutuhkan muslimin itu berkata kepada muslimin, berkata kepada raja, Raja Najasyi namanya kalau tidak salah, Raja Najasyi, jadi mereka mengatakan umat muslim ini tidak memiliki bahasa kita tuh adab, tidak memiliki penghargaan kepada raja. Kemudian pemimpin dari kaum Quraisy itu Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Suku Nabi juga yang mana Ja'far bin Ali bin Abi Thalib ini adalah kakak, abang dari Ali bin Abi Thalib. Sepupu Rasulullah mengatakan kepada Raja Najasyi bahwasanya Islam itu datang dari rahmatul alamin dan Allah adalah sebenar-benar Tuhan untuk disembah. Kemudian Raja Najasyi bereaksi baik, merespon baik tentang apa yang dikatakan Ja'far tadi dan mengiyakan apa yang dikatakan Ja'far tadi. Baik, mungkin itu saya dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.